Boleh dokter. Perkenalkan saya Dr. Arif, dokter berjaga di klinik ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Yuda dokter. Bapak Yuda, saya sambil mencatat ya Bapak. Iya silakan dokter. Baik Bapak Yuda, ada yang bisa saya bantu Bapak? Ini dok, saya merasakan ada keluhan berupa nyeri pinggang. Nyeri pinggang ini sejak berapa lama Bapak? Sudah beberapa hari terakhir ini dok. Bisa diceritakan kronologinya seperti apa? Nggak tahu juga sih dok, tiba-tiba muncul gitu aja sih nyeri pinggangnya itu. Oke, pada saat apa nyeri pinggang ini terasa ringan untuk Bapak? Biasanya saat berbaring sih dok. Oke, kalau yang berat, waktu Bapak melakukan apa? Biasanya kalau beraktivitas naik turun tangga begitu. Dulu apakah pernah seperti ini juga Bapak? Belum pernah dok. Apa boleh saya tahu riwayat penyakit Bapak apa? Dulunya saya pernah ini dok, sulit untuk buang air kecil. Sulit buang air kecil. Keluarga ada penyakit serupa seperti Bapak? Nggak ada dok. Baik. Untuk keseharian Bapak sebagai apa? Bertani dok. Bertani. Menurut Bapak, pola kebersihan Bapak saat menjadi buruh tani ini seperti apa? Apakah kurang atau Masih kurang dok. kurang Bapak? Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Nama pemeriksaan adalah pemeriksaan ginjal. Di sini nanti saya akan meminta Bapak pertama untuk mengosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu. Nanti saya minta Bapak selanjutnya untuk melepas pakaian bagian atasnya agar memudahkan pemeriksaan. Mungkin Bapak akan sedikit merasakan sedikit tidak nyaman, tapi saya akan mengusahakan untuk menjalankan sesuai prosedur agar Bapak merasakan senyaman mungkin. Dan nanti dalam pemeriksaannya itu saya akan menggunakan stetoskop. Lalu lanjut saya akan sedikit meraba-raba atau mengetuk-ngetuk daripada di pinggang Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Sedia dok. Baik, silakan Bapak, jika Bapak bersedia silakan bersiap-siap. Ke ruang pemeriksaan saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Baik dok, sama-sama. Baik, yang pertama ini adalah pemeriksaan ginjal abnormal. Untuk yang pertama, tindakan yang pertama adalah observasi umum. Di sini pasien dalam posisi terlentang, tangan ada di samping badan, pakaian terbuka dari proses sifoidaus sampai ke suprapubis, dan di sini pasien terlihat nyaman. Lalu saya akan menyebutkan pembagian dua jenis dari regio abdomen. Yang pertama untuk ada yang 4 regio terlebih dahulu. Di sini adalah regio kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Kuadran kanan bawah dan kuadran kiri bawah. Lalu untuk yang 9 regio, di sini ada regio hipokondria ke kanan, regio epigastrika, regio hipokondria ke kiri. Di sini ada regio lumbar kanan, di sini ada regio umbilikal, ada regio lumbar kiri. Lalu yang paling bawah di sini adalah regio iliaka kanan, regio hipogastrika di tengah, dan ada regio iliaka kiri. Selanjutnya adalah pemeriksaan inspeksi. Di sini saya melihat dinding perut apakah simetris. Di sini masih simetris. Lalu di sini apakah adanya asites. Lalu saya melihat di bagian apakah ada penonjolan di bagian ginjal kiri dan kanan. Lalu apakah ada penonjolan juga di bagian vesika urinarianya. Lalu selanjutnya saya memperhatikan apakah adanya pulsasi aorta abdominalis. Lalu selanjutnya saya memperhatikan apakah ada bekas operasi di sekitar abdomen pasien, di pinggang kanan dan kiri pasien. Lalu selanjutnya yang terakhir untuk inspeksi apakah ada di sini stria. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Nah, pemeriksaan auskultasi yang pertama di sini untuk mencari adanya murmur atau bruit arteri renalis. Baik, yang pertama untuk posisi terlentang terlebih dahulu. Bruit ini didengarkan pada saat pasien posisi terlentang di daerah epigastrik, kuadran kanan atas dan kiri atas. Untuk memperhatikan apakah adanya murmur atau bruit arteri renalis. Lalu selanjutnya saya lanjut ke pemeriksaan balut lem ginjal, empalpasi.
Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Di sini tangan kiri ditempatkan di belakang pasien sejajar dengan kosta 12. Lalu ujung jari menyentuh sudut costovertebral, sedangkan tangan kanan ditempatkan pada kuadran kanan atas, lateral dan paralel dengan musculus rectus abdominis dextra. Lalu saat pasien berada di puncak inspirasi dalam, tekan tangan kanan cepat dan dalam. Baik Bapak, silakan untuk inspirasi. Nah setelah itu saat di puncak inspirasi saya akan menekan dengan cepat dan dalam. Lalu merasakan apakah ada balutan positif. Jika positif maka saya akan mendeskripsikan ukuran, kontur, dan apakah ada nyeri tekan pada ginjal pasien. Baik Bapak, apakah tadi merasakan adanya nyeri? Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan untuk ginjal yang sebelah kiri juga sama. Baik, apakah ada rasa nyeri Bapak? Selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi ginjal. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan terakhir yaitu perkusi ginjal. Di sini untuk saya akan meletakkan tangan kiri sebagai alas di costovertebra, lalu akan sedikit menekan, sedangkan tangan kanan akan memukul tangan kiri sebagai alas. Apakah terasa sakit Bapak? Tidak, dokter. Baik, selanjutnya pukulan akan diperkeras. Apakah terasa sakit Bapak? Baik, selanjutnya saya lanjut ke pemeriksaan ginjal perkusi yang kiri. Sama seperti tadi. Apakah terasa sakit Bapak? Tidak, dokter. Selanjutnya diperkeras. Apakah terasa sakit Bapak? Lumayan. Baik, selanjutnya ini adalah pemeriksaan auskultasi yang waktu pasien di posisi duduk. Di sini saat pasien posisi duduk, saya akan memeriksa sekaligus auskultasi yang tadinya itu terlentang sekarang yang duduk di sudut costovertebra kanan dan kiri untuk memeriksa adanya bruit arteri renalis atau adanya murmur. Baik, pemeriksaan sudah selesai Bapak. Silakan Bapak untuk merapikan pakaiannya kembali, lalu kita kembali ke ruang anamnesa yang tadi. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Saya telah melihat dan menggunakan stetoskop untuk memeriksa Bapak. Di situ tidak ada kelainan yang teramat sangat dan menunjukkan untuk diagnosis pastinya belum bisa diketahui. Dan untuk palpasi dan perkusi ginjal sendiri yang tadi saya meraba-raba, menekan dan mengetuk ginjal atau punggung Bapak itu masih tidak ditemukan adanya kelainan. Oleh karena itu saya akan merujuk Bapak untuk melakukan pemeriksaan penunjang lainnya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Bapak telah bersedia. Saya akan buatkan surat rujukannya di sini. Terima kasih Bapak telah mempercayakan kepada kami. Semoga sehat selalu ya Bapak. Ini surat rujukannya. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Sore Dokter. Perkenalkan saya Dokter Arek, dokter yang berjaga di klinik sore hari ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Andre Dokter. Bapak Andre, saya sambil mencatat ya Bapak. Iya, silakan Dokter. Bapak Andre kesehariannya sebagai apa? Guru Dokter. Baik, sebagai guru. Baik, Bapak ada keluhan apa? Ketika saya buang air kecil itu terasa sakit. Terasa sakit? Iya. Apakah ada bagian lain yang terasa sakit saat kencing? Tidak ada Dok. Baik, sejak kapan Bapak terasa sakit ini? Sudah 1 minggu terakhir ini Dok. Baik, bisa disebutkan kronologinya seperti apa? Awalnya itu nggak tahu juga sih Dok. Ini soalnya tiba-tiba ketika mau buang air kecil kok terasa nyeri sekali gitu Dok. Terus apakah juga ada keluar darah? Tidak, tapi ini Dok, keluarnya itu cuma sedikit ini. Keluarnya sedikit Iya. dan itu terasa nyeri ya Bapak? Iya benar Dok. Nyerinya itu apakah nyebar ke tempat lain atau cuma di Di bagian itu aja sih Dok kalau mau buang air kecil. Baik, sebelumnya apakah pernah terkena seperti ini? Belum pernah Dok. Oke, apakah boleh saya tahu riwayat penyakit Bapak seperti apa? Belum pernah sih Dok punya riwayat penyakit tertentu. Untuk keluarga sendiri apakah punya penyakit serupa seperti Bapak? Tidak ada Dok.
Baik, di lingkungan Bapak, menurut Bapak ini termasuk orang yang menjaga pola kebersihan dengan sangat baik atau kurang? Sepertinya masih kurang. Masih kurang. Iya. Baik Bapak, ada skala 1 sampai 10 menunjukkan rasa sakit Bapak itu yang nomor berapa? Paling tinggi, paling sakit? Kira-kira pada skala 7 ya. Skala 7, oke, lumayan sakit ya Bapak. Iya betul. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan namanya patologi sklerogenital. Nanti di sini saya akan meminta Bapak untuk melepaskan pakaian atau celana bawahnya. Untuk di situ saya akan melihat alat vital Bapak atau penis Bapak. Di sini saya akan memeriksa, dan di situ kemungkinan saya akan melakukan perabaan, ataupun di situ nanti saya akan melakukan sedikit memberikan tekanan untuk memeriksa apakah keluhan Bapak ini nih merujuk ke suatu diagnosis yang akan saya berikan nanti. Di sini tujuannya ya untuk menegakkan diagnosis nanti. Di sini pertama saya akan meminta Bapak untuk mengosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu, dan ya Bapak, selanjutnya nanti kemungkinan juga jika diperlukan maka akan dilakukan namanya pemeriksaan colok dubur. Di situ nanti saya akan memasukkan jari telunjuk saya untuk memeriksa bagian organ dalam dari alat kelamin Bapak, namanya prostat. Itu akan saya palpasi atau akan saya memberikan tekanan untuk memeriksa apakah adanya kelainan. Mungkin Bapak akan merasakan sedikit tidak nyaman, namun saya akan mengusahakan dan untuk mengikuti prosedur yang telah ada untuk Bapak bisa dapat merasakan senyaman mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Baik, terima kasih Bapak. Jika Bapak bersedia, silakan untuk WC terlebih dahulu, lalu masuk ke ruang pemeriksaan. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan memeriksa alat. Terima kasih Bapak, silakan Bapak. Baik dokter. Baik, di sini posisi pasien supin. Selanjutnya saya sudah melakukan cuci tangan dan memakai handscoon. Lalu di sini saya masuk ke pemeriksaan yang pertama, yaitu inspeksi penis secara general terlebih dahulu. Di sini kondisi kulitnya apakah ada korda, lalu di sini warna kulitnya apakah ada tanda-tanda radang atau kemerahan. Lesi kulit di sini tidak ada tanda-tanda dari kondiloma atau maupun karsinoma. Lalu untuk metal discharge-nya juga tidak ada, seperti gonorrhea atau kencing nanas di sini tidak ada, masih normal. Ukuran penisnya tidak mikropenis maupun burit penis. Lalu selanjutnya posisi meatus uretra di sini juga normal, tidak hipopadia atau epipadia. Selanjutnya untuk gland penisnya sendiri tidak terlihat adanya balanitis. Selanjutnya untuk prepusiumnya di sini sudah sirkumsisi. Ini adalah pemeriksaan skrotum untuk ukuran dan posisi sendiri. Posisi skrotum di sini terlihat testis kiri biasanya itu lebih inferior dibandingkan yang kanan. Di sini terlihat lebih inferior dibandingkan yang kanan. Lalu untuk warna di sini tidak ada tanda-tanda radang. Distribusi rambutnya juga normal sesuai tender staging dari umur pasien. Lalu untuk lesi di sini tidak terlihat adanya lesi yang menunjukkan adanya infeksi kulit. Lalu untuk di sini apakah ada massa tumor ataupun hernia? Di sini tidak ada scrotal swelling dan di sini juga testisnya normal. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke pemeriksaan palpasi. Baik, di pemeriksaan palpasi ini saya akan mempalpasi seluruh shaft penis pada permukaan ventral dan dorsal di corpus cavernosum dan corpus spongiosumnya. Lalu di sini saya menilai konsistensinya. Di sini normal karena kenyal. Lalu apakah ada jaringan fibrosa dan nyeri tekan? Di sini Bapak apakah ada nyeri Bapak saat saya memegang ini? Enggak ada dokter. Baik, lalu selanjutnya di sini tidak ada massa juga. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pemeriksaan skrotum dan testis. Di sini saya akan melakukan palpasi skrotum dan testis kanan dan kiri. Di sini ukuran testis dewasa normal dengan panjang 6 dan lebar 4 cm. Saya mengukur menggunakan orchidometer. Lalu selanjutnya untuk posisi testis kiri di sini terletak lebih ke arah inferior posterior daripada testis yang kanan.
Bentuk testis sendiri di sini oval, konsistensi testisnya di sini kenyal, permukaan testis di sini rata, mobilitas ada perubahan mobile, nyeri tekan di sini tidak ada. Apabila ada berarti bisa orchitis. Lalu untuk massa di sini tidak ada massa atau nodul-nodul pada testis. Lalu saya masuk ke pemeriksaan epididymis dan vas deferens. Di sini saya lakukan pemeriksaan pada testis kanan dan kiri yang terletak di daerah di sebelah posterior lateral dari testis. Di sini saya akan meraba perabahan vas deferens seperti adanya untayan benang. Lalu di sini apakah ada nyeri tekan Bapak saat saya memegang ini? Nggak ada dokter. Baik, di sini juga tidak ada swelling maupun nodul-nodul. Baik, selanjutnya ini adalah perkusi bladder dilakukan pada regio hipogastrika abdomen. Di sini apabila bladder normal maka tidak dapat dipalpasi maupun diperkusi karena kurang dari 150 cc. Namun jika volume bladdernya ini lebih dari 500 cc, di sini akan tampak berupa distensi massa pada regio lower midline abdomen. Dan apabila bladder berisi urin maka akan terdengar suara pekak nantinya. Di sini perkusi lebih baik daripada pemeriksaan palpasi untuk mendiagnosa distensi bladder. Saya akan memulai perkusi dari tepi atas simfisis pubis ke arah kranial sampai terdengar perbedaan suara dari redup ke timpani. Baik, selanjutnya di sini saya masuk ke pemeriksaan menilai prostat yang normal. Di sini untuk colok dubur terlebih dahulu. Di sini ada pemeriksaan pasien dalam posisi litotomi. Saya sudah memakai handscoon. Saya akan melumasi telunjuk tangan kanan. Lalu saya akan minta pasien mengejan. Lalu saya akan memasukkan tepi palmar jari telunjuk ke dalam anus. Di sini saya akan mempalpasi prostat. Nilai ukuran, konsistensi permukaan, apakah ada massa atau tidak, serta apakah ada nyeri tekanan atau tidak. Di sini saya akan menilai diameter prostat lateral yang kurang lebih dari 4 cm, berarti normal. Lalu di sini saya akan meraba juga sulcus medianusnya. Di sini teraba, polus cranialisnya teraba, di sini juga simetris. Lalu di sini konsistensinya saya merasakan kenyal, permukaannya rata. Lalu di sini tidak ada nodul. Apabila ada nodul, deskripsikan nodulnya. Di sini Bapak saya mohon izin bertanya, apakah ada nyeri tekan saat saya meraba ini? Ada dokter. Baik, jika ada nyeri tekan maka kemungkinan ada prostatitis. Baik, di sini saya lanjut ke bulbo cavernosus reflex. Di sini refleks kontraksi otot dasar panggul yang terjadi akibat respons stimulasi genitalis atau perineum. Di sini jari telunjuk tangan pemeriksa sudah masuk pada rektum. Kemudian jari tangan yang lain akan memencet gland penisnya. Di sini jika BCR-nya positif, sphincter anus di sini dirasakan akan menjepit jari tangan. Di sini terasa sphincter aninya menjepit jari tangan saya. Namun jika BCR negatif, maka ada kemungkinan kerusakan pada jalur refleks. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan transiluminasi skrotum. Di sini pemeriksaan transiluminasi skrotum dilakukan jika terdapat scrotal swelling atau massa di skrotum. Ruangan di sini sudah gelap. Saya akan mengarahkan cahaya atau senter pen light di belakang skrotum. Lalu saya akan menilai apakah transiluminasinya negatif atau positif. Normalnya di sini transiluminasi negatif. Di sini apabila ada cairan seros, maka skrotum akan berpendar kemerahan atau hidrokel dan transiluminasi yang berarti positif. Namun jika di sini ada massa padat atau bukuan darah, maka transiluminasi negatif. Baik, Bapak pemeriksaan sudah selesai. Bapak silakan untuk merapikan pakaian kembali, lalu kita kembali ke ruang anamnesa yang awal tadi ya Bapak. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih juga Bapak. Silakan Bapak. Di sini saya telah mencatat hasil pemeriksaan tadi dan di sini mengarah Bapak ini terkena prostatitis sehingga dilakukan nanti saya rujuk Bapak untuk cek urin di laboratorium. Lalu di sini saya punya edukasi untuk Bapak di sini untuk menjaga kebersihan diri.
lalu untuk menghindari aktivitas yang bisa memperberat ataupun kayak contohnya bisa menyebabkan cedera atau benturan pada alat vital Bapak. Dan di sini akan saya rujuk juga Bapak untuk ke spesialis urogenital. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Baik, saya akan buat rujukan untuk cek urin di laboratorium dulu ya Bapak. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Bapak? Belum ada dokter. Baik, terima kasih Bapak telah percayakan kepada kami. Semoga saya selalu. Ini surat rujukannya. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Bapak.